Halo Pak. Halo, ya. Ah, Kita lanjutkan. iya, masih banyak pendengar setia Pak. Full house. Oke. Ini antusias banget Pak. Banyak tadi saya baca komen minta buat terus Pak. Ada yang request 1 minggu 2 kali Pak. Wah, Iya. Oke, mungkin nanti kita tampung ya pertanyaan-pertanyaan dari orang tua ya. Mungkin kita nanti bisa ya, buat sesi berikutnya ya. Oke Pak, ya. kita lanjut. Tadi kita udah bahas tentang berpikir kritis, tentang kreatif dan komunikasi. Sekarang kita bahas C keempat Pak. Apa C keempat itu Pak? Nah, setelah 3C tadi ya, yang critical thinking, creative thinking, kemudian communication skill, C keempat itu adalah collaboration, kolaborasi, yaitu kemampuan ya, anak kita itu kita harus membekali sebuah kemampuan skill untuk bisa bekerja sama, bisa saling bersinergi, menyatukan potensi dia dengan potensi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu yang lebih besar. Ya, karena kita memang zamannya kita harus bisa berkoalisi, kalau istilahnya berkolaborasi. Kalau politik ya berkoalisi. Ya kalau bisnis bisa aja merger, akuisisi, gabung jadi lebih besar gitu loh. Ya, jadi sayangnya ya bukannya mampu bersinergi, banyak di antara kita justru trauma bekerja sama dengan orang lain. Nah, ya seperti itu gitu. Oke. Kenapa kolaborasi itu penting Pak? Padahal kerja sendirian kan lebih enak Pak. Tidak perlu emosi, lihat kerja orang nggak beres gitu ya. Dulu kalau saya sekolah, kalau satu kelompok ada 5 orang juga yang kerjain 1 orang. Ya, sisanya main game, ngobrol, bergosip. Kalau bahasa gaulnya sekarang begibah Pak. Kira-kira apa pandangan Pak Tejan? Ya, pertanyaannya kenapa kolaborasi itu penting, kerjasama itu penting, udah jelas ya bahwa gini, saya jelaskan begini, tidak ada manusia itu yang hebat dalam segala hal. Tidak ada manusia yang hebat dalam segala bidang, ya. Kalau guru matematika mungkin dia hebat di matematika. Kalau suruh dia ngajar musik, bingung juga dia, ya kan? Jadi kita butuh orang lain. Kita butuh teamwork. Kita melihat saja satu karya manusia yang hebat, katakanlah mobil yang bagus. Kita katakan misalnya mobil ini bagus, ya. Itu melibatkan banyak expert di situ, banyak pakar di situ. Jadi ada bagian perakitan, ada ahli mesinnya di situ, ada ahli listriknya di situ, ahli desain interiornya juga di situ, ahli catnya juga di situ, ahli AC, ahli elektronik, ahli komputer. Tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Kalau kita cuma satu orangnya, kita bagaimana bisa menghasilkan sebuah produk yang luar biasa loh gitu. Jadi suka tak suka mau tak mau ya kita harus siap untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu satu. Yang kedua saya mau sampaikan bahwa dengan kita berkolaborasi, kita bekerja sama, itu kita akan bisa lebih hemat waktu. Hemat waktu untuk kesuksesan. Ya. Contoh, saya kasih contoh begini. Misalnya, Pak Edi, ini jago masak, ya. Contoh, Pak Edi jago masak. Kalau Anda sudah masak, itu tak diragukan lagi. Saya undang 100 orang menikmati masakan Anda, 99,9 orang bilang itu enak sekali. Kemudian Anda berpikir, wah kalau saya udah teruji kemampuan saya memasak, hebat, bagus, enak, saya ingin berbisnis deh. Ya. Untuk bisnis kuliner, ya Anda itu kan perlu buka kafe atau mau gimana. Ya, itu halo. Nah, Anda butuh modal, ya Anda butuh uang untuk investasi, gitu kan? Tapi karena kalau Anda berpikir udah nanti mau kerja sama dengan orang lain, saya mau usaha dulu, saya akan bekerja dulu cari modal, mungkin ya ini 10 tahun, 15 tahun entah terkumpul nggak modal seperti itu ya. Jadi kalau kita mengembangkan sifat kolaborasi, Anda punya skill, jago masak, kebetulan saya temanmu ini punya tempatnya bagus, strategis ya. Kemudian kita join, ya udah kita join, kita cari lagi satu pemodal yang untuk memodali operasional, udah langsung bisa jadi bagi hasil aja. Jadi itu juga mempercepat skill. Itu salah satu dari collaboration, ya kolaborasi atau kerjasama. Satu lagi misalnya kita melihat, bahkan sekarang ya bukan hanya teman aja, itu bekerja sama, berkolaborasi. Bahkan kita melihat antara sesama kompetitor yang sedang berkompetisi, itu bekerja sama. Kalau para kompetitor yang bekerja sama, kita sebut dengan competition.
Jadi bukan competition, tapi competition. Apa itu contohnya? Nah, kita lihat contohnya. Misalnya kita sebut bank A, ya. Nah, bank A, bank OCBC misalnya, ya. Ini boleh sebut ya. Apa-apalah, LCBC harus sponsor itu, nanti sponsor. Iya, bank OCBC, bank Mustika, kemudian ada bank UOB, ya. Ya. Itu misalnya bank itu, mereka itu saling bersaing sih, bisnisnya sama. Tetapi mereka juga bisa bekerja sama, itu namanya competition. Karena zaman udah mengharuskan begitu. Mereka bekerja sama seperti apa? Contohnya, ATM mereka bisa dibuat logo bersama. Jadi mau apapun kartu kita, selagi ada logo ATM bersama, Anda boleh narik uang di situ. Dan sekarang zaman sekarang ada biaya gitu, ya. Karena mesin ATM itu mahal. Jadi kita harus bekerja sama menguatkan sehingga titik-titik untuk ATM itu untuk memudahkan nasabah itu jadi banyak gitu. Nah, kita lihat yang sesama kompetitornya bisa bekerja sama, ya. Kita lihat lagi, kalau dari sisi bisnis. Kalau dari sisi bisnis, yang besar itu mencaplok, membeli yang kecil atau membeli yang punya kelebihan supaya dia lebih bagus lagi. Facebook. Membeli Instagram. Makanya ketika kita pakai Instagram, kita upload story, bisa aja langsung di Facebook, bisa. Nah, kalau kita mau bisa langsung keluar WhatsApp atau Facebook gitu loh. Nah, atau Instagram atau IG. Itu contohnya. Itu juga adalah sebuah bentuk dari kolaborasi. Zaman sudah begitu, tapi ya sayangnya apakah sistem pendidikan kita, cara kita mendidik kita itu sejak dini itu membekali nggak anak kita, menstimulasi nggak kemampuan seperti itu gitu. Oke, setuju Pak. Ya, oke, Pak. Kalau kolaborasi harusnya kita semua gampang mengerti ya. Tapi ada satu C lagi Pak. Sepertinya ini rahasia perusahaan ya. Soalnya saya cari di internet, waktu Bapak bilang ada 5C, saya cari-cari cuma ada 4C Pak. Yaitu critical thinking, creative thinking, communication, sama collaboration. Tapi C satunya lagi nggak dapat. Ini Pak Tejang kerjain saya atau memang judulnya cuma salah atau gimana ini Pak? Ya, ini kita ramu sendiri ya. Jadi 5C ini sangat-sangat powerful untuk era zaman now ya. C yang kelima ini pamungkasnya nih ya. Ini yang sangat menentukan kesuksesan dan kebahagiaan anak kita nantinya. Ya, apa itu? C yang terakhir ini, C yang kelima, itu kita berbicara tentang karakter atau attitude ya. Karakter itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak ada sesuatu hal besar bisa dilakukan tanpa karakter. Ya. Jadi apa faktanya? Apa buktinya bahwa karakter itu penting, sesuatu yang sangat penting bagi anak kita, bagi manusia, bukan anak kita, bagi manusia zaman now. Nah, kita lihat fakta pertama. Saya sampaikan penelitian dari Harvard University. Ini bukan tanggung-tanggung ya, Harvard University dan Dale Carnegie Institute. Itu mereka melakukan penelitian survei terhadap 1.000 orang dan mereka mendapatkan kesimpulannya bahwa 85%, wah ini tinggi sekali loh, 85% kesuksesan seorang manusia itu ditentukan oleh attitude atau oleh karakter dia. Nah, itu fakta pertama. Jadi ini bukan main-main punya survei, ya. Jadi karakterlah yang menentukan seorang manusia sukses atau tidak. 85%. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, yang kedua saya ingin mengajak para orang tua itu di mungkin toko buku Gramedia ada seorang penulis dan peneliti. Namanya Thomas J. Stanley ya. Thomas J. Stanley itu ada menulis sebuah buku yang tebalnya segini ya. Judulnya The Millionaire Mind. The Millionaire Mind ini dia tulis adalah hasil riset dia, hasil penelitian, hasil wawancara dia dengan 733 responden. 733 responden yaitu orang-orang yang sukses, orang-orang yang terkenal, orang-orang hebat di dunia. Di dalamnya termasuk Bill Gates, termasuk Warren Buffett, dan banyak orang sukses dia wawancara. Pertanyaan dia adalah, apa sih faktor kesuksesan Anda? Apa sih faktor yang membuat Anda sukses? Nah, kasih tahu kami Pak, soalnya bukunya tebel, kami nggak mau baca dulu semuanya, langsung kasih tahu kami aja Pak ya. Ya, jadi kesimpulannya udah dirangkum, udah direkapitulasi, ini bukan rekapitulasi KPU ya, ini direkap di summary, ya, akhirnya diurut lah, nih,
Jadi 733 responden itu setuju bahwa mereka hari ini sukses karena ini loh. Urutan nomor satu itu apa tau nggak? Urutan nomor satu bahwa mereka sukses karena faktor pertama adalah kejujuran. Oke, kejujuran. Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau di sekolah kita belajar kejujuran itu di mana? Apa di mate? Di bahasa Inggris? Ya, atau di IPA? Tak ada. Ya, jadi itu penting ada sebuah mata pelajaran yang memang untuk bagaimana membentuk karakter anak itu dari sejak dini. Karena kalau udah lewat 12 tahun udah sulit dibentuk itu. Itu menurut teori dari pendidikan anak ya. Nah, jadi yang pertama adalah kejujuran. Contoh, kalau Bapak Ibu kita bisa menjadi seorang jujur dan orang tahu kita jujur, apa kita nggak cepat sukses? Bank berani pinjam kasih kredit, ya. Kalau kita buka usaha, perusahaan manufacturing atau pabrik berani kirim produk sama kita, bayarnya nanti aja, ya. Atau pelanggan kita itu berani beli sama kita karena dia tahu kita orangnya tidak neko-neko, ya. Kalau produk ini dari Korea bilang Korea, kalau dari Tiongkok bilang Tiongkok, gitu loh, ya. Nah, kemudian contoh, kalau ada teman kita yang lagi ada sebuah proyek yang besar, ya, lagi mau buka bisnis, dia juga berani ngajak kita, ayo kita join yuk. Karena dia tahu kita jujur. Itu adalah salah satu contoh kalau kejujuran itu bisa menjadi karakter dari diri kita. Itu adalah aset yang tak ternilai lagi. Itu satu. Yang kedua, apa? Disiplin. Itu semua adalah masalah karakter. Tidak, bukan masalah hafalan dan ilmu pengetahuan. Kedua adalah disiplin yang baik. Orang yang sukses itu ya disiplin terus. Ya, menjalankan sesuatu yang dia yakinin itu. Yang ketiga, pintar bergaul. Ya, punya relasi yang luas, punya networking. If you have no networking, you are not working gitu loh. Jadi bagaimana kita harus bisa pintar bergaul, kita harus punya karakter yang baik, kita ramah, ya, murah senyum, kita suka membantu orang, ringan tangan, ringan kaki gitu loh. Itu semua masalah karakter. Nah, itu adalah contoh-contoh. Padahal itu surveinya dari Thomas J. Stanley, IQ itu urutan ke-21. Yang menentukan kesuksesan, IQ urutan ke-21, ranking kelas itu urutan ke-30. Ya. Jadi bukan yang utama. 1 2 3 4 5 itu semua masalah karakter. Nah, ini adalah sebuah sebuah pencerahan untuk kita lah. Bahwa sebenarnya konsep pendidikan yang penting bagi anak kita itu apa? Kita jangan tiap hari ribut masalah nilai. Tiada Tuhan selain nilai. Ya kan? Ya, bisa nggak ujiannya? Kamu juara nggak? Ya, lain kali kita bahaslah itu bahwa sistem ranking itu sebenarnya juga tidak bagus. Sistem pendidikan. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kita lihat fakta yang ketiga. Kalau Bapak Ibu pernah reuni dengan teman-teman, kita sudah 20-30 tahun tidak ketemu. Kemudian ketika ketemu, apa yang terjadi? Biasanya ya namanya reuni itu ya pamer kesuksesan lah ya. Ya, pamer kesuksesan lah kalau kita kasih bawa mobil cantik. Ya, kalau kita lihat rata-rata teman-teman kita yang sekarang sudah jadi big boss, sudah konglomerat, sudah sukses, sudah terkenal, sudah kaya, itu saya berani katakan bahwa rata-rata itu bukan juara kelas. Tapi mereka yang mereka yang disiplin, mereka yang jujur, mereka yang mau berusaha, gigih pantang menyerah, mereka yang suka membantu, helpful gitu kan. Itu mereka yang bisa melayani dengan baik orang, itu yang sukses. Nah, ini adalah sebuah fakta juga bagi kita. Jadi tidak garansi bahwa kita juara kelas, kita pintar menghafal, kita nilainya 100-100 terus, itu artinya sukses dalam kehidupan sekolah belum tentu sukses dalam kehidupan yang sesungguhnya. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, seorang anak yang gagal dalam nilai sekolahnya itu belum tentu gagal dalam kehidupannya, gitu loh. Nah, ini juga adalah masalah mindset yang harus kita benarin dulu, ya. Pikir-pikir benar juga ya Pak ya. Jadi sesungguhnya pendidikan atau sekolah itu bukan melulu masalah nilai akademis dan IQ saja ya Pak ya. Ya. Ini yang harus kita betulin Bapak Ibu, mindset kita. Sekolah itu bukan masalah IQ saja, bukan masalah nilai saja, bukan masalah akademis saja. Di situ kita berharap anak kita itu dibentuk, ya, karakter dia dibentuk, cara berpikir dia dibentuk, keterampilan skill-skill dia dibentuk, ya, skill untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa berpikir kreatif, bisa berpikir kritis, bisa
ya bisa berkomunikasi dengan baik, itu yang penting. Jadi sekolah bukan masalah IQ. Kalau kita berbicara tentang konsep pendidikan manusia seutuhnya, ya itu harus mencakup selain IQ, yaitu otak atau pikiran, harus PQ juga, secara physical quotient-nya gimana, EQ, emotional quotient-nya gimana, SQ-nya gimana, spiritual quotient-nya gimana, FQ-nya gimana, EQ-nya gimana, ya, adversity quotient-nya gimana. Kemudian ada LQ lagi sekarang ya, love quotient-nya gimana. Ya itu semua berhubungan dengan bagaimana kita mempersiapkan seorang manusia yang benar-benar begitu terjun di kehidupan nyata, di kehidupan nantinya, dia sudah siap lahir batin. Oke. Oke, Pak. Jadi bagaimana dengan pendidikan karakter di Sekolah Maitreya Wira, Pak? Bisa kasih sedikit bocoran? Apa ada toolsnya? Ya, soalnya sekarang kan banyak orang mengatakan pendidikan karakter, bahwa kurikulum K13 juga karakter. Tapi kita lihat sepertinya belum begitu maksimal. Kira-kira pengajaran karakter yang benar itu seperti apa? Kalau di Maitreya Wira ini gimana, Pak? Sharing-sharing, Pak. Ya. Oke. Sebelum saya bahas itu, saya ingin sampaikan bahwa karakter itu ada dua ya. Jadi ada dua jalur karakter itu. Satu adalah karakter kinerja, satu lagi adalah karakter moral. Kalau kita bahas karakter kinerja, itu semua yang karakter-karakter yang dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan kita dalam karir, dalam kehidupan. Karakter kinerja itu misalnya disiplin, itu karakter kinerja. Ulet, rajin banget ulet ya. Gigih itu artinya pantang menyerah. Kalau dia ini tak cocok atau tak berhasil, dia ganti cara, itu gigih ya. Itu harus dimiliki juga oleh anak gitu loh ya. Nah, tanggung jawab, mandiri. Nah, itu adalah karakter-karakter kinerja. Di samping itu juga ada karakter moral yang harus kita juga bentuk anak kita dari kecil. Dia punya karakter moral tuh misalnya dia punya rasa sabar, dia punya rasa syukur. Itu yang membuat hidup dia itu bisa bahagia. Dia punya rasa syukur dalam hidup ini, tidak menyalahkan siapa-siapa atas kehidupannya, dan setiap kondisi dia bisa mensyukuri, hidupnya bahagia. Dia bisa sabar, dia bisa memaafkan, dia bisa berbakti pada orang tuanya, berbakti pada negara dia, berbakti pada Tuhan. Nah, itu adalah bagian dari karakter moralitas. Nah, itu membuat dia kedamaian hati, kebahagiaan dalam hidup. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya, bagaimana dengan Sekolah Maitreya Wira? Saya boleh katakan bahwa sesungguhnya ya, pendidikan karakter itu sulit untuk diajarkan. Sesungguhnya. Ya, itu hanya paling efektif kalau dicontohkan. Ya, karakter itu ya harus dicontohkan. Contoh, kita guru ataupun kita sebagai orang tua harus be a role model, harus menjadi contoh keteladanan bagi anak kita. Karena anak kita itu adalah peniru yang ulung. Ya, kalau kita mau mereka berkarakter baik, kita harus contohkan karakter baik itu seperti apa. Contohlah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin anak Anda itu bicaranya penuh kelembutan, penuh dengan sopan santun. Coba perhatikan, kalau kita di rumah bicaranya kasar-kasar, kuat-kuat, jerit-jerit, teriak-teriak, yang kotor-kotor, apakah anak kita bisa? Nggak bisa. Jadi karakter itu sesungguhnya yang paling utama adalah harus bisa dicontohkan. You must be a role model, yang pertama. Yang kedua, you must walk the talk. Kita harus menjalankan apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan. Walk the talk. Jadi kalau kita katakan begini, ya kita jalankan. Baik itu guru, baik itu orang tua di rumah, sehingga anak itu bisa dibentuk itu dari sejak dini. Kemudian juga lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh. Contoh, sekolah. Ya, kalau dia mau mendidik karakter, lingkungan sekolah itu harus senantiasa positif, ya, penuh dengan keramahan, penuh dengan cinta di situ, ya, penuh dengan rasa kekeluargaan, penuh dengan rasa empati, simpati dan sebagainya. Itu membentuk, ya, kalau kita mengajarkan anak kita dia pribadinya bagus, bersih, rapi, ya sekolahnya juga bagus, bersih, rapi, nyaman, seperti itu. Ya, tapi pun walaupun begitu, namanya pendidikan, kita tetap juga harus punya pegangan dong. Kita tetap harus, apa yang kita ajarkan? Kita ada menyusun buku etika moralitas. Itu pegangan kita. Kita sudah susun tuh sampai ke SMP. Jadi itu secara bertahap kita membentuk mereka.
Dan kita butuh dukungan orang tua untuk dari rumah mensupport ya apa yang sudah diajarkan, anak nanti praktik di rumah, orang tua mensupport, membantu, memantau dan berkoordinasi dengan guru. Kita sering minta orang tua kirimkan foto, kirimkan video apa yang di rumah yang anak-anak lakukan, apakah mereka itu mempraktekkan apa yang kita ajarkan pada mereka. Sehingga itu lama-lama dibentuk menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, gitu loh. Nah, di samping itu, sekolah kita juga dalam hal pembentukan karakter, kita juga buat program-program yang membentuk kebiasaan itu sejak dini. Kita punya program kemandirian, anak-anak dilatih untuk bisa mandiri, sampai itu kalau waktu begitu habis ujian, di situ kan kosong. Biasanya orang libur, tapi kita enggak. Kita 1 minggu masuk belajar kemandirian, bagaimana mereka itu bisa mandiri, bangun tidur, bisa rapikan tempat tidur, bisa lipat selimut, bla bla bla. Mereka kita juga kasih kesempatan untuk di dapur, ya mempersiapkan makanan, mengepel, ya nyapu dan sebagainya. Itu adalah life skill. Itu basic life skill yang harus dimiliki oleh anak kita. Ya bukan masalah di rumah kita pembantu sudah 10, jadi nggak usah lagi asisten rumah tangga. Bukan. Kita harus bekalin anak kita. Jangan sampai suatu hari anak kita sudah dewasa. Saya pernah ketemu loh. Anaknya sudah dewasa, dia kirim sekolah di Amerika, dia harus kirim 1 asisten rumah tangga untuk mengikuti. Karena anaknya masak Indomie saja nggak tahu. Selalu dilayani dari kecil. Kan lucu. Ya, itu adalah basic life skill. Itu juga harus kita ajarin masalah kemandirian ya, seperti itu. Oke, Pak. Tadi kan ngomong materinya, apakah memang ada bukunya Pak gitu untuk karakter? Terus penilaiannya itu ada Pak? Oh iya, bukunya udah pasti ada. Kita kan susun sendiri materi kita. Oke. Iya. Karakter itu ya, kalau dalam kurikulum ya memang pemerintah ada 18 karakter bangsa, tapi sampai sekarang pun saya melihat bahwa itu tidak maksimal dibawakan gitu loh ya. Dan ya panduannya ya saya nggak tahu lah ya. Tapi kalau kita susun sendiri yang pendidikan etika moralitas kita gitu. Nah, itu adalah sebagai panduan kita. Dan penilaiannya juga lebih banyak dari praktek-praktek dari apa yang mereka sudah aplikasikan dalam hidup mereka, udah diimplementasikan belum oleh siswa kita. Itu yang menjadi penilaian mereka, bukan berdasarkan hafalan atau nilai ujian tertulis, bukan. Oke. Menarik sekali Pak. Tapi sayangnya waktu kita sudah melewati batas ya. Saya sebagai host sangat beruntung sekali bisa belajar banyak sekali sama Bapak malam hari ini. Boleh Pak kasih 1 pesan untuk parents dan teman-teman semuanya yang mendengarkan live kita pada malam hari ini Pak? 1 pesan Pak. Oh ya, oke. Jadi dunia berubah dengan cepat. Semua sendi kehidupan kita berubah. Jadi kita harus sadar itu. Dan harus mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan dunia. Ya, kalau bisa bahkan kita yang men-setting perubahan dunia. Ya, jadi kita menjadi agent of change. Ya, mari kita mulai dari diri kita, para orang tua, para pendidik dan para guru. Dari mindset kita, dari sikap kita juga harus berubah, perilaku kita juga harus berubah untuk siap menghadapi segala aspek dalam kehidupan, mempersiapkan pendidikan yang tepat, yang mendukung anak kita untuk benar-benar terjun ke masyarakatnya, dia bisa sukses dan dia bisa bahagia. Ya. Jadi kita harus sadari itu. Jadi ini semua tergantung juga pada mindset orang tua, pada sistem pendidikan, pada mindset gurunya, cara gurunya mengajar gimana, dan juga dari pengelola sekolah. Tapi intinya saya mau sampaikan, mari kita mulai dari diri kita. Bagi Anda Bapak Ibu, mulailah dari rumah, tinggalkan konsep nilai yang lama dan menyongsong konsep nilai yang baru dalam hidup ini. Ya, perubahan itu dimulai dari berbagai hal, termasuk cara Anda berkomunikasi dengan anak Anda. Ya, itu juga harus ada perubahan sehingga anak Anda juga menunjukkan sebuah perubahan yang berarti dalam hidupnya. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak. Kita hari ini sudah belajar 5C. Yang pertama adalah critical thinking, creative thinking, communication, collaboration, sama satu lagi yang saya nggak dapat dari internet itu karakter rupanya ya. Oke, terima kasih sekali kepada Pak Tejan. Kita atur waktu lagi ya Pak ya untuk ngobrolnya ya. Walaupun di rumah saja kita sebagai parents tetap ingin belajar untuk mendidik, bukan parents saja, guru-guru juga banyak yang nonton untuk mendidik, menjaga anak-anak kita, generasi penerus bangsa untuk berguna menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, negara, dan dunia ya. Baik Bapak Ibu, ya terima kasih telah mendengarkan live kami. Mungkin saya dari Sekolah Maitreya Wira Deli Serdang yang mengajak Bapak Ibu yang mungkin ada di domisili Kota Medan.
boleh berkunjung ke sekolah kami, lihat-lihat, jalan-jalan ya. Pendaftaran masih dibuka, mengingat masih ada beberapa kelas yang ada tempatnya, posisinya ya, begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali bagi para parents yang berasal dari Pontianak, ada yang dari Palembang, ada dari Karimun, Pekanbaru tadi saya lihat, dari Batam juga ada, dari, oh ini udah nasional ini Pak. Terima kasih sekali dukungannya ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya kita akan atur waktu lagi untuk live parenting ini. Saya melihat banyak sekali yang kasih komen untuk request untuk ada parenting lagi. Terima kasih sekali semuanya atas dukungannya. Mari kita bersama-sama mulai dari guru, dari sekolah, keluarga, bahkan masyarakat kita bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang bagus untuk kedepannya. Oh ya Pak, izin Pak, ini kan sekolah Maitreya Wira banyak penasihat-penasihat yang hebat-hebat, kepala sekolahnya yang hebat-hebat, ada kepala kurikulum, ada guru-guru yang masih muda-muda yang kreatif, ya, yang begitu luar biasa. Boleh ya Pak, sekali-sekali saya undang untuk diwawancara bagi-bagi ilmu gitu ya. Yo, ada dari New York lagi nih Pak, lihat. Luar biasa sekali. New York hadir. Udah jam berapa itu? Ada dari Dumai ya. Nggak disebut tadi Pak. Oke, boleh ya Pak ya, izin ya. Oh iya, pasti ya. Nanti kita akan ada atur ya untuk beberapa kepala sekolah atau kepala kurikulum untuk bisa mengisi juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Tejan.